Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Pagi ini mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari pada hadis ke-91, kemudian juga Imam Ahmad pada hadis 3779, sebagaimana juga diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi pada hadis nomor 1999, di mana Rasulullah SAW mengabarkan pada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala indah, maha indah, bukan hanya indah, tetapi maha indah. Yuhibbu al-jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka terhadap keindahan. Maka bagi kita semua, hendaklah kita memperindah tampilan kita. Saya akan kutip dari apa yang dikatakan oleh Al-Qarni dalam buku Berbahagialah, ya, yang judul aslinya adalah Hadaik Dzatu Bahjah, yang alhamdulillah saya terjemahkan sebagai kelanjutan dari buku La Tahzan. Beliau mengatakan begini, nanti saya mungkin tambahkan. Indahkanlah tampilan luarmu, indahkan pakaianmu, lakukan semua nilai fitrah yang ada pada ragamu. Jangan sampai kumuh, jangan sampai berantakan, jangan sampai belepotan, ya, karena Allah tidak suka hal-hal yang jorok, hal-hal yang kumuh, yang tidak menggambarkan keindahan. Allah Sang Maha Indah itu suka terhadap perbuatan-perbuatan indah. Pakailah siwak dan minyak wangi. Pakailah pakaian yang indah. Kemudian beliau menyebutkan yang indah tapi tidak norak. Ya, ini antara norak dan indah ini mungkin pasti ada bedanya, ya. Norak itu terlalu indah. Ya, kalau indah itu pas, proporsional, dan menggambarkan keindahan itu sendiri. Kalau indah itu orang senang melihatnya, tapi kalau norak itu orang enak melihatnya. Gitu. Jangan Anda terpedaya oleh ucapan orang-orang yang pura-pura zuhud, ya. Yang pura-pura zuhud, yang kemudian atau mengatakan dirinya zuhud atau wara, sehingga pakaiannya berantakan, kumuh, tidak pernah bersiwak, pakaiannya compang-camping, dan seterusnya. Ya. Yang mengenakan pakaian mereka yang penuh tambalan, ya, yang tambal sana, bahkan mungkin dicucinya sekian lama sehingga kemudian tidak ada aroma wangi pada dirinya. Kemudian orang kalau melihat sepintas tidak suka pada yang bersangkutan, walaupun mungkin hatinya baik. Tetapi disebutkan nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi seseorang dengan zahirnya. Dan tatkala seseorang itu indah pada tampilannya, maka orang juga suka akan berduduk bersama dia, berbicara dengan dia, karena ada sesuatu yang mahnetik, yang menarik seseorang pada dirinya. Al-Imam Malik disebutkan bahwa beliau itu kalau mau ngisi pengajian, beliau menggunakan pakaian yang paling indah dan minyak wangi yang paling wangi, sehingga kemudian disebutkan tatkala sang Imam Darul Hijrah ini lewat, maka sudah wangiannya itu sudah sangat terasa, ya, tercium oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau jadi gubernur Madinah itu ganti bajunya pagi sore, ya. Sehingga kemudian tidak ada aroma-aroma yang mengganggu penciuman orang lain, bahkan mungkin mengganggu penciuman dirinya sendiri. Mereka, kata Al-Qarni, membiarkan kuku memanjang tak karuan.
rambut mereka acak-acakan, tubuh mereka kotor. Orang yang demikian menurut beliau adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti makna syariah yang hanif dan lapang. Syariat itu memberikan petunjuk-petunjuk keindahan, petunjuk-petunjuk kecantikan, petunjuk-petunjuk yang bisa menjadikan orang lain tertarik pada kita. Bukan malah orang jijik melihat kita, tidak ingin bersama dia ya. Karena tidak ada yang bisa diserap dari hidungnya wewangian yang ada pada dirinya. Mereka tidak mengikuti imam dan teladan umat ini. Kalau kita lihat Rasulullah SAW adalah sosok yang disebutkan beliau itu sangat-sangat suka terhadap minyak wangi. Bahkan beliau mengatakan kalau kau dikasih hadiah minyak wangi jangan pernah menolak. Karena itu khafifal mahmal kata Rasulullah. Kemudian berbau wangi. Ringan bawanya dan menjadikan kita wangi dan segar. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mencintai keindahan. Bahkan beliau memiliki baju merah menyala ya. Tentu saja ini tidak norak ya. Merah menyala sehingga kemudian para sahabat kagum melihat tampilan Rasulullah SAW. Beliau mencintai pakaian yang indah, banyak mandi, dan jangan lupa sang Nabi mulia ini kemana-mana bawa sisir. Bukan membiarkan rambutnya berantakan atau mungkin jenggot berantakan ke sana kemari sehingga orang melihat saja tidak nyaman gitu. Kalaupun jenggotnya panjang maka disisir rapi, yang kemudian sisirnya juga disimpan di kantong, jangan sampai jenggot kita berantakan ke sana kemari ya. Akhirnya orang mungkin karena penempelan kita kadang-kadang mengganggu rasa keindahan ya, mengganggu estetikanya gitu, mengganggu rasa seninya gitu pada orang lain. Penampilan dan keindahan serta wewangian memiliki dampak pada keindahan jiwa dan kesegarannya serta ketenangannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan cinta keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang berpikir jernih, tentu dia pasti ingin terlihat indah. Pasti dia suka pada yang indah-indah. Karena itu adalah sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak suka pada yang kumuh-kumuh, yang norak-norak juga enggak, yang kusut-kusut juga enggak suka. Innallah tayyibun juga la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik ya, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Mari kita meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita juga memiliki magnet-magnet keindahan itu yang bisa dinikmati oleh orang lain, sekali lagi tanpa ada riya dari kita ingin dilihat orang, tidak, tetapi kita karena ingin mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa Allah maha indah dan suka keindahan. Karena kita sebagai makhluknya, maka sudah sepantasnya kalau kita juga menyukai keindahan dan berindah-indah karena melaksanakan perintah Rasulullah SAW, melaksanakan apa yang dikatakan oleh sang Nabi mulia itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.